Sip. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Riko. Shalom. Halo, Selamat selamat siang. Selamat datang. Bunda. Kita suruh Saya langsung mulai kan? Ya. Oke, dokter mungkin bisa dimulai sekarang saja. Sudah jam 11. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Udah sesi mulai lapar ya kalau jam segini ini ya. Iya. Iya, siang ini kita akan membahas tentang sex education sama relasi. Perkenalkan, nama saya Dr. Arfiani Herman, bisa dipanggil Dr. Arfi. Saya dari Pondok Sehat Rumah Sakit Surabaya. Ini sekilas tentang RKZ. Saya aku tahu. Tahu ya? Harus tahu lah, masa nggak tahu orang Surabaya, Rek. Dekatnya Terus ini ada WA-nya Pondok Sehat juga, mungkin bisa dicatat apabila nanti membutuhkan kami bisa WA ke nomor tersebut ya. Cuman adminnya belum tentu saya, bisa jadi admin yang lain ya. Oke, ini tentang remaja ya, masa remaja atau katakanlah masa labil. Kenapa ya labil ya? Kita akan lihat ya habis ini ya. Jadi masa remaja itu masa topan badai dan stres. Secara fisik itu dimulai dari usia 12 tahun sampai berakhirnya di 24 tahun. Terbagi dua, yaitu remaja awal sampai 17 tahun dan remaja akhir mulai dari 18 sampai 24 tahun. Pada masa remaja ada keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Dan itu adalah masa transisi terarah menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa karakteristik masa remaja itu? Jadi remaja mempunyai tugas, yaitu mencari relasi yang lebih matang dengan teman seusia, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Mencapai peran sosial feminim atau maskulin, menerima fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif, meminta, menerima, dan mencapai perilaku bertanggung jawab, mencapai kemandirian secara emosional, mempersiapkan untuk karir dan ekonominya nanti, juga persiapan untuk menikah dan berkeluarga. Masa remaja adalah masa transisi kedua, yaitu jembatan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Jadi masa remaja ini pengujian untuk menjadi dewasa. Kalau lulus, dianggap kita sanggup hidup untuk hidup nanti di dunia dewasa. Kalau gagal, potensinya nanti ada kemungkinan potensi mengalami masalah. Oke, seksualitas nih. Kita kan temanya katanya seksualitas ya. Orang muda milenial mengenal dan memahami seksualitas. Ini adalah basic instinct. Dia berkembang sesuai inputnya. Jadi apa yang masuk, apa yang kalian lihat, apa yang kok gak masuk terjadi. nah itu akan berkembang. Oleh karena itu harus mencari informasi yang benar. Banyak sumber tentang seks bertebaran. Di internet banyak banget sumbernya, tapi belum tentu benar. Kayak gini di gambar, kelihatannya tangan orang minta tolong, padahal bawahnya hiu. Oke, ini otak dari tipikal laki-laki. Otaknya itu umur-umur segini melulu tentang cewek, badannya perempuan. Lo ini. Nah, iki loh. Ada nggak yang laki-laki di sini kira kayak gini? Kalau lewat kelihatan ada belahan seperti itu, mikirnya wah perempuan nih, payudaranya seksi. Padahal aslinya, loh kok pantat dari tukang pekerja bangunan ini. Oke, dari situasi remaja zaman sekarang itu seperti ini. Sebagian remaja sudah pacaran. Lalu juga ada yang rokokan. Bahkan ada juga yang terlibat dalam obat-obatan terlarang. Lalu sebagian remaja lainnya lihat kayak gini tangannya. Nah, dia terkena infeksi menular seksual. 111 juta kasus infeksi menular seksual diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Dan remaja itu resikonya sangat tinggi terhadap itu, terhadap infeksi menular seksual.
Ini lihat badannya sampai kurus kering, ini HIV AIDS ya. Dan ini yang di sebelah kanan ini bayinya meninggal. Jadi setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV. Dan setiap menitnya 10 wanita usia 15 sampai 19 tahun melakukan aborsi yang tidak aman. Lebih dari 500 juta orang berusia 10 sampai 14 tahun hidup di negara berkembang dan rata-rata pernah intercourse pertama kali di bawah usia 15 tahun. Mudah-mudahan kalian enggak ya, enggak kayak gini juga. Mantan pacar sebar foto bugil mahasiswa di Facebook. Jangan berfoto bugil. Jangan bugil di depan orang lain dan di depan kamera dengan siapapun. Ini ada lagi yang dijebak, dijual, diperdaya di dunia maya. Kenapa kok bisa kejadian hal-hal seperti itu? Karena belum tumbuhnya kesadaran kalau kesehatan seksual itu penting, terutama di kalangan remaja. Masih banyak orang yang berpikiran kalau pendidikan seksualitas sejak dini itu tabu. Dan juga ada perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk. Adat kita yang harusnya adat timur mulai terpengaruh dengan adat barat sana yang seks bebas, pergaulan bebas. Oke, ini sekarang tentang sex education. Ini tidak bertujuan untuk mengajarkan tentang hubungan seks ya. Jadi yang omes-omes di sini yang otaknya mesum, salah kalian ya. Bukan mengajarkan tentang hubungan seks. Namun yang sekarang mau kita omongi adalah memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu ditempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Dan setiap remaja mempunyai hak untuk mendapatkan akses dan informasi tentang kesehatan reproduksi berupa pendidikan seks kayak yang sekarang ini. Pendidikan seks itu merupakan suatu proses yang integratif dengan memadukan pengetahuan biologis, moral, psikologis, dan berlandaskan agama. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak, proses ini harusnya dilakukan sejak awal mulai dari lingkungan keluarga. Yang akan kita bahas hari ini, siang ini adalah dari segi biologis dan kesehatan. Ini tentang reproduksi. Seks adalah, menurut KBBI, seks itu yang pertama adalah jenis kelamin. Apa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Yang kedua, hal yang berhubungan dengan alat kelamin seperti senggama. Dan itu merupakan bagian hidup manusia. Yang ketiga, artinya seks adalah berahi. Yaitu ketika berahinya timbul ketika menonton hubungan film yang percintaan. Asal kata seks, artinya sendiri ada beberapa. Yang pertama itu jenis kelamin, lalu reproduksi seksual, organ seks, rangsangan atau gairah seksual, dan hubungan seks. Untuk jenis kelamin terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Untuk reproduksi seksual tujuannya membuat bayi. Organ seksnya untuk yang terlihat dari luar itu laki-laki mempunyai penis, perempuan mempunyai vagina. Untuk rangsangan dan gairah seksual itu seperti ada getaran di dalam tubuh hasratnya. Untuk hubungan seks yaitu organ seks laki-laki, penis, bertemu dengan organ seks perempuan, vagina. Lalu ada penetrasi. Oke, ini yang akan kita bahas sekarang tentang organ reproduksi, tentang pubertas, kehamilan, konsekuensi hubungan seks bebas dan tidak aman. Yaitu bisa ada kehamilan yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya terjadilah aborsi. Lalu infeksi menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Dan ini kita harus mengenali tubuh kita sendiri. Kayak apa sih badan kita ini? Kadang-kadang kalau orang zaman dulu itu ngerasa untuk lihat alat kemaluan, alat kelamin sendiri aja malu. Padahal kita harus kenal. Nah, untuk pubertas. Pubertas itu artinya ada masa di mana tubuh berubah dari tubuhnya anak-anak menuju ke arah dewasa. Pubertas itu pada laki-laki
diawali di usia 13-14 tahun. Pada perempuan di usia 11-12 tahun. Dan selesainya kurang lebih di 17-18 tahun. Perubahan-perubahan ketika pubertas ini bisa membuat yang bersangkutan menjadi bingung, takut, malu, tidak nyaman. Karena beda badannya, udah nggak kayak dulu lagi. Dibilang kayak orang dewasa ya belum, tapi anak-anak ya bukan. Diharapkan dengan adanya pendidikan seksual sejak dini ini, diharapkan remaja sudah mendapat informasi, sehingga perubahan-perubahan tersebut tidak mengganggu lagi. Untuk kematangan seksual, tanda kematangan seksual laki-laki ada di mimpi basah sampai akhirnya terjadi ejakulasi. Ereksi itu apa sih? Ereksi adalah pengerasan dan pembesaran pada penis ketika pembuluh darah di penis dipenuhi dengan darah. Itu bisa terjadi karena rangsangan seksual apapun. Lihat gambar yang agak merangsang, bisa ngintip temennya, bisa juga baca novel-novel yang arahnya ke arah pornografi juga bisa, termasuk nonton film bokep. Ereksi terjadi karena rangsangan seksual. Jadi kalau tidak ada rangsangan itu nggak kejadian ereksi, kecuali pagi hari. Pagi hari memang ada yang namanya morning wood, memang dari sananya hukumnya seperti itu. Ketidakmampuan ereksi lebih dikenal dengan impotensi. Jadi kalau dengar kata-kata impotensi itu artinya adalah seorang laki-laki yang tidak bisa ereksi. Ejakulasi adalah keluarnya air mani yang mengandung sperma melalui saluran kemih di batang penis. Yang terjadi secara alami atau tidak disadari yaitu namanya mimpi basah, dan yang terjadi oleh rangsangan pada diri sendiri disebutnya onani atau masturbasi. Tanda kematangan seksual pada perempuan adalah menstruasi, keluar darah dari vagina. Laki-laki dari yang tadinya masih kecil lalu berubah jadi dewasa. Lebih tinggi dan besar, suaranya jadi berat, ada jakunnya, pertumbuhan kumis dan jambang, tubuh lebih mudah berotot, lalu ada pertumbuhan rambut di sekitar kemaluan dan perkembangan penis dan sakar. Untuk perempuan menjadi lebih tinggi dan besar, bisa ada suara yang berubah, ada pertumbuhan buah dada, pinggul dan pahanya melebar, juga ada perkembangan kematangan alat kelamin dalam. Jadi kalau anak-anak belum bisa punya baby, tapi kalau sudah remaja sudah mulai matang. Lalu ada juga rambut di sekitar kemaluan. Perkembangan tubuhmu, kita harus bisa membedakan apa yang beda laki-laki sama perempuan. Ini untuk laki-laki, organ-organnya. Ini untuk yang perempuan. Jadi selain perubahan fisik, juga jiwanya berkembang. Jadi pada saat ini jiwanya menjadi labil, merasa bukan anak-anak lagi, tapi masih tergantung sama orang tua. Merasa sudah cukup dewasa dan berusaha keluar dari bayang-bayang orang tua. Mulai mencari identitas untuk membedakan diri kamu dari orang lain yang di sekitar kamu. Kenapa bisa? Karena mulai ada perubahan kerja hormon dibanding waktu anak-anak. Pada laki-laki hormonnya testosteron, pada perempuan estrogen dan progesteron. Apa yang terjadi? Yaitu akan ada perubahan fisik, baik laki-laki juga perubahan psikologis. Untuk perempuan ada payudara, pelebaran panggul, rambut di sekitar ketiak dan vagina, juga nanti ada tentang menstruasi. Untuk laki-laki suaranya membesar, rambut di ketiak, ada kumis, ada janggut, dan sekitar penis juga bisa ada rambut. Juga nanti tentang mimpi basah. Untuk perubahan psikologis, baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya mengalami hal seperti ini. Bisa terjadi rasa sensitif sehingga mudah tersinggung dan marah, irasional,
stres, takut, ingin mandiri, ekspresif, selalu ingin tahu. Terkadang karena irasional, jadinya tampak seperti tidak pikir panjang. Jadi, oke, nggak mikir lagi gitu. Pubertas dan masalah kesehatan. Ini yang lebih detail dengan pertumbuhan laki-laki yang tadi. Organ kemaluan mulai berkembang, rambut bulu halus lebih tebal dan mengeriting, area ketiak juga mulai dipadati rambut, ada keringat berlebih dan terkadang ada bau badan. Pada beberapa anak ada yang buah dadanya akan membekak. Lalu ada mimpi suara lebih besar, jerawat muncul, tumbuh tinggi, moodnya labil. Lalu sunat sebagai salah satu cara yang menyehatkan organ laki-laki. Yang belum sunat, ayo disunat. Pada perempuan, selain bertambahnya berat dan tinggi badan, juga sama, ada mulai tumbuhnya rambut atau bulu-bulu halus. Payudara mulai berkembang, mulai membesar, ada menstruasi, moodnya labil, perubahan fisik, emosional, dan juga munculnya jerawat. Perubahan secara emosional tadi mengakibatkan rasa galau karena jiwa dan diri mereka masih labil. Diri remaja itu masih banyak berubah, masih belum stabil seperti orang dewasa karena masih proses menuju ke arah dewasa. Oke, how to deal with it? Jadi dengan bertambahnya berat dan tinggi badan, maka harus makan makanan yang bergizi. Apabila malnutrisi bisa jadi pertumbuhan tinggi badannya mandek. Lalu tumbuhnya rambut atau bulu-bulu harus menjaga kebersihan tubuh, mandi menggunakan deodoran dan mungkin kalau perlu parfum. Dan ketika muncul jerawat, maka harus cuci muka secara teratur, jangan sembarangan ganti produk, jangan dipencet-pencet, jangan dipegang-pegang. Apabila parah bisa konsultasi ke dokter. Oke, ini relasi ya, tentang relasi, dating alias pacaran. Terkadang laki-laki sama perempuan mempunyai pemikiran yang berbeda tentang kencan ini. Yang satu maunya cintanya, yang satu maunya badannya. Harus nggak sih pacaran itu? Boleh iya, boleh enggak. Kalau emang lebih nyaman tidak berpacaran, ya nggak usah pacaran, ngapain buru-buru. Toh tugas utamanya bukan pacaran kan? Lalu juga bisa ada beda konsep pacaran antara laki-laki sama perempuan. Amit-amit jangan sampai ada yang ngalamin kayak gini ya. Dan pacaran tidak selalu berakhir bahagia. Bisa pacaran berarti ada kemungkinan putus. Ketika putus berarti ya siap-siap aja nangis-nangisnya, sedih-sedihnya, sakit hatinya. Nah, pacaran saat ini, pacaran ya berdua-duaan, mojok, dimanapun, medianya juga apapun, nggak bisa ketemu fisik, Facebook, nggak ada Facebook, Twitter, Instagram. Juga memanfaatkan teknologi. Dengan metode yang, kalau yang kayak gini ampun. Jangan ditiru ya yang seperti ini ya. Tujuannya akhir dari pacaran adalah kamu sama aku bareng sampai ke pernikahan. Nah, pacaran itu boleh apa enggak? Tergantung. Kalau mau pacaran, tidak boleh fokus hanya di pacaran. Sekolah, belajar, hubungan dengan orang lain tetap harus jalan. Jangan sampai gara-gara punya pacar, teman-teman ditinggalkan, orang tua dijauhi. Lalu harus pacaran yang sehat, yaitu menentukan batasan pacaran dan tidak boleh berkompromi. Batasannya pacaran itu bolehnya ngapain aja. Dan yang terakhir harus menjadikan agama sebagai pondasi. Agama mana sih yang mengokekan seks bebas? Nggak ada kan? Ayo kembali lagi ke agama ya. Lalu kalau tadi kita ngomongin batas, apa yang bisa melewati batas? Yang pertama, tekanan teman segeng, peer pressure. Yang kedua bisa jadi tekanan dari kekasih, alkohol atau obat-obatan.
pengaruh internet, medsos, film, bisa jadi penasaran atau coba-coba. Warning ya, udah tahu kan apa yang bisa membuat melewati batas? Harus dicari, harus dicegah. Tidak boleh sampai lewat batasnya. Jangan sampai lalu terjerumus dalam seks bebas ya. Lalu ini remaja itu kan katanya transisi ke dewasa. Kalau nggak lulus berarti kemungkinan akan ada masalah. Apa sih masa dewasa itu? Jadi prinsipnya adalah tugas utamanya yang pertama sanggup berpikir, sanggup belajar, dan sanggup peduli terhadap kepentingan orang lain. Jadi sanggup itu artinya mau sama mampu. Mau kalau nggak mampu, tidak bisa dibilang sanggup. Berpikir yaitu sanggup mengambil keputusan berdasarkan sesuatu itu perlu atau tidak. Hanya enak atau tidak enak, apalagi mengambil keputusan yang impulsif. Sanggup belajar yaitu sanggup melakukan upaya menjadi tahu atau supaya siap mengalami situasi sulit. Sanggup peduli yaitu sanggup melakukan segala sesuatu tanpa menimbulkan kerugian di pihak manapun. Bukan semuanya yang penting aku, yang lain nggak peduli. Yang lain sakarepe. Kita harus peduli sama orang lain. Jangan sampai apa yang enak di kita menimbulkan kerugian di pihak lain. Ini menjadi remaja yang gembira mengejar cita-cita. Tujuannya tuh itu. Makasih ya. Ada lanjutannya tapi ya. Nah ini tentang mimpi basah. Mimpi basah itu artinya apa sih? Cewek-cewek bingung palingan ya. Artinya mimpi basah adalah keluarnya cairan sperma ketika anak laki-laki yang sudah remaja itu ketika lagi tidur. Prosesnya seperti apa? Testis akan memproduksi sperma setiap hari. Lalu spermanya ditampung. Saat tempat penampungannya jadi apabila ejakulasi secara tidak sadar disebutnya mimpi basah. Apabila dilakukan secara sengaja namanya onani atau masturbasi. Ini ada beberapa pernyataan tentang mimpi basah. Jadi semua laki-laki akan mengalami mimpi basah ketika pubertas. Itu betul. Bila ereksi tidak harus selalu ejakulasi. Itu betul. Terus ada yang bilang kalau tidak mimpi basah itu nggak normal. Itu salah. Nggak mimpi basah pun juga normal. Tapi suatu ketika pasti akan ada waktunya mengalami mimpi basah. Bila tidak mimpi basah, penisnya meledak. Ya enggak lah. Kalau nggak mimpi basah ya nggak kenapa-kenapa. Lalu penis membesar bila ditarik-tarik. Itu salah. Terus ada juga yang bilang gini. Ah, kamu mimpi basah itu nakal berarti kamu. Enggak. Semuanya bisa mengalami mimpi basah pada anak laki-laki. Lalu ini tentang yang perempuan, menstruasi. Menstruasi artinya adalah proses pelepasan darah dan cairan encer dari uterus. Uterus itu rahim kita, melalui vagina. Prosesnya yaitu akan terjadi penebalan dinding rahim untuk persiapan pembuahan. Sel telur yang telah matang akan menunggu untuk dibuahi. Apabila tidak dibuahi, maka dinding rahim yang tadi udah menebal untuk persiapan pembuahan, dia akan luruh, termasuk sel telurnya juga karena tidak dibuahi. Ini pernyataan lain tentang menstruasi. Katanya yang haid adalah perempuan kotor. Itu salah. Semua perempuan pasti haid. Selama haid tidak boleh cuci rambut, itu salah juga. Jika haid jangan olahraga. Salah. Justru olahraga ringan biasanya membantu mengurangi nyeri haid. Terus jika haid jangan makan yang asam-asam, itu salah juga, nggak ada hubungannya. Oke, untuk materinya sekian. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke host. Oke. Iya. Ya, itu tadi penjelasannya, presentasi dari dokternya langsung dari RKZ. Dokter siapa yang namanya? Iya, dokter Ala pokoknya. Arfi. Dokter Arfi. Iya.
Iya, sekarang langsung kita membuka sesi tanya jawabnya ya Pak Riko ya. Silakan ada yang mau bertanya langsung angkat tangan aja. Iya. Atau kalau misalnya Malu, malu-malu iya. langsung chat pribadi ke dokternya aja lewat Iya, Zoom ya. lewat Zoom-nya bisa kok. Private chat langsung ke Zoom-nya Dokter Arfi ya. Iya. Kalau misalnya nggak malu-malu langsung angkat tangan, langsung sebutin nama, jurusan, pertanyaannya apa. Itu aja ya. Di unmute dulu suaranya, biar nanti ngomong nggak kedengeran. Ya, jangan Iya. lupa di-unmute ya sebelum ngomong ya. Nanti ngulang lagi ngomongnya. Silakan. Oke, baik kepada teman-teman semua. Ini kelas berapa aja nih? Kelas 10 UPW ya? 10 UPW, perhotelan, sama 10 busana. Itu Karel. Silakan Karel. Hai, jangan olahraga sama makan makanan yang asam kan memang salah kan. Mohon maaf, kurang jelas Karel suaranya. Bisa Agak diulang keras lagi? Hai, apa itu salah? Gak boleh makan makanan yang asam. Suaranya kok nggak jelas ya? Sekali lagi Karel. Sekali lagi deh. Sinyalnya rusak. Jangan makan makanan yang asam untuk ketika haid itu masa salah? Salah. Nggak ada pengaruhnya. Oh, nggak ada pengaruh. Yang di menderita asam lambung. Haid atau tidak haid tidak ada pengaruhnya. Ketika seseorang mempunyai asam lambung atau mah atau masalah di daerah lambungnya sana, walaupun lagi haid, walaupun tidak lagi haid, sama-sama dilarang untuk makan makanan yang asam. Tapi kalau karena haid nggak boleh makan makanan yang asam, ya nggak ada pengaruhnya sih. Mitos ya dokter ya? Mitos. Oke, Kalau terima ada kasih. yang merasa pertanyaannya agak private, nggak apa-apa. Chat pribadi aja ke saya, nanti saya jawab tanpa sebutkan nama yang bertanya. Oke. Belum ada. Ada lagi? Karel tadi dari kelas mana Karel? Kelas 10 perhotelan. 10 perhotelan. Oke. Ya, 10 perhotelan udah ada perwakilannya dari kelas lain mungkin. 10 busana atau 10 UPW. ya. Oke. Wali kelasnya. Atau wali kelasnya mungkin mau bertanya. Wali kelasnya. Wali kelasnya boleh tanya ya. Boleh dong. Boleh. Silakan Ibu Deborah. Oke, saya Ibu Deborah, wali kelas dari kelas 10 UPW. Jadi saya kan masih usia ini dokter, usia apa remaja ya. Saya kan masih, Remaja akhir ya Bu ya? masih belum usia 24 ya kan. Nah, Iya. saya mau tanya untuk siklus menstruasi. Biasanya itu saya tuh kalau kepikiran atau stres dikit itu lambat, apa namanya? Itu kenapa ya, dokter? Oke, memang salah satu yang bisa mempengaruhi hormon kita adalah aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, misalnya posisi sangat capek atau pikiran. Ketika pikiran, ada beberapa orang yang mensnya terlambat, ada beberapa orang yang mensnya lebih cepat. Memang itu dia mempengaruhi hormon. Jadi kalau misalnya lagi pikiran ya jangan dipikirkan terus, Bu. Dicari yang lain ya, Bu ya. Diselesaikan ya masalahnya. Caranya. Soalnya memang suka atau tidak suka itu akan mengganggu. Kayak saya dulu waktu masih kuliah, setiap mau ujian, mens saya telat. Jadi kalau nggak mau ujian, mensnya lancar. Begitu ujian, dia nggak mens. Iya, itu pikiran. Tapi bersyukur sih, karena kalau mens kan perut saya sakit. Kalau ujiannya sambil mens, saya nggak bisa mikir. Bersyukur malahan jadinya. Iya, begitu. Oke deh. Bu Dep gimana? Beres? Ada lanjutannya, Ibu? Jadi kalau misal apa namanya solusinya itu ada enggak, dokter ya? Cuman untuk tidak mikir tadi ya? Iya, itu aja. Kecuali kalau Ibu mau minum obat-obatan rutin, tapi kan tidak disarankan kalau seperti itu. Mohon maaf, Ibu udah menikah belum? Apa?
Sudah Udah menikah. nikah belum? Saya Belum ya. 3 tahun dokter. Jadi ya siapa tahu ibu nikah muda gitu. Jadi gini, Iya. salah satu obat yang mengatur menstruasi itu salah satunya adalah obat KB. Tapi kalau belum nikah ya buat apa juga kan pakai obat KB? Cuma istilahnya cuma demi mengatur mens. Kalau pakai obat KB soalnya pasti mensnya itu di hari-hari tertentu itu bisa diatur. Tapi kalau belum menikah ya untuk apa juga begitu. Nah Iya. itu Ibu. Ya. Terima kasih, Makasih Bu Bu Dep. Dep. Iya, teman-teman semuanya yang lain, ayo monggo Silakan tanya-tanya atau enggak chat langsung ke dokternya saja langsung kalau mau private. bertanya. Dokter, saya boleh tanya? Iya. Ya. Saya, Ya, tuh. maaf, iya. Saya Ida, dari kelas-kelas di sana. Iya Bu Ida, monggo. Iya. Ini mau tanya, semisal waktu awal head kan biasanya sakit. Tadi kan dokter juga mengatakan lebih baik tidak menggunakan obat. Apa itu solusi lain selain kasih obat apa ya dok? Oke, solusi lain selain dikasih obat biasanya bisa dengan cara 1 beristirahat, 2 kompres hangat perutnya, 3 olahraga ringan pun sebenarnya bisa membantu mengurangi nyeri haid. Ketika olahraga ringan rutin, nyeri haid biasanya berkurang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah berolahraga. Kalau misalnya memang dirasa mengganggunya sampai jungkel-jungkel sampai mau pingsan, ada baiknya diperiksakan untuk dilihat di USG bagian dalamnya apakah ada masalah yang lain. Apabila ada masalah yang lain, apabila masalahnya diatasi, diharapkan nyeri haidnya juga begitu, Bu. Oke deh. Gimana Bu Ida? Unmute dulu Ibu Anana. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih. Itu wali kelasnya sudah luar biasa aktif ya. Iya, Sekarang kita minta anak-anaknya gimana nih? Silakan kepada anak. Ayo perwakilan dari UPW, mungkin UPW mana? UPW mungkin. Mau lihat UPW dong. Kemudian dari ex-UPW, saya mau tanya dok, Siap. untuk menikah paling muda dan paling tua itu di usia berapa dok? Pada umumnya. Pada umumnya. Jadi idealnya ya ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki perempuan dok. Laki-laki perempuan. Jadi gini, pada intinya ketika kamu mau menikah, kamu harus 1, sudah siap ekonomi kamu. Sekarang kalau misalnya ekonomi belum siap, kamu menikahi anak orang, mau mbok kasih makan apa? Iya, benar. Masa minta orang tuamu, kan nggak mungkin ya. Terus misalnya kamu setelah menikah punya anak, itu anak mau dihidupinya pakai apa? Ketika ekonomi belum siap, janganlah menikah dulu. Yang kedua, selain dari segi ekonomi, pikiran juga harus siap. Kalau masih mau, katakanlah have fun, senang-senang, santai-santai dulu. Ada baiknya tidak perlu buru-buru menikah. Ketika kalau dari usia secara medis ya, kematangan seseorang itu bervariasi. Biasanya memang wanita lebih dulu matang dibandingkan laki-laki. Secara psikologisnya juga. Kalau misalnya usia yang ideal untuk pernikahan ya around 25, 30 oke. Tapi kalau misalnya gini, dok tapi mama saya dulu nikah 22 tahun nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ke kesiapan mental dan fisik dan ekonomi dan lain-lainnya itu setiap orang kan berbeda. Dia mungkin siap, tapi orang lain belum tentu siap di usia segitu. Jangan sampai karena tidak siap lalu akhirnya cerai. Kan yang seperti itu juga harus dipikirkan karena menikah itu kan kamu ketemu dia lagi setiap hari loh ketemu orang itu lagi. Kalau tidak benar-benar mantap, yakin tak kamu bisa tahan sama dia terus?
Kalau baru pacaran aja udah posesif, ya apa kalau dia udah jadi mantan pacar ya, jadi suami atau jadi istri. Ketika hal seperti itu terjadi ya ampun. Kalau ngomong usia terakhir kapan menikah, terserah lah. Intinya sih gini, umur 80 tahun nikah pun nggak ada yang akan komentar. Cuman kalau mau punya anak, ada rentang usianya. Kalau perempuan kan ada menopause. Menopause itu kan di sekitar 45 sampai 50 tahun. Kalau mau punya anak sendiri yang bukan ngadopsi, ya idealnya nikahnya ya paling enggak jangan terlalu tua. Karena mengandung dan melahirkan di atas usia 35 tahun itu resikonya tinggi. Jadi kalau bisa ya mungkin di akhir sekitar 28, 29, 30. Karena kan belum tentu gini, hari ini nikah, bulan depan langsung hamil kan belum tentu. Jadi kayak gitu. Kelvin, gimana deh. Kelvin? Bagaimana Kelvin? Udah, sekian. Oke, siap. Ya, tapi Kelvin nggak mau nikah sekarang kan ya maksudnya? sekolah dulu Kelvin ya. Sekolah dulu ya Kelvin. Ya, sekolah dulu. Sebentar ya. Ya. Iya. Ini permisi dokter, saya mau bertanya. Ketika Ya. haid mama selalu melarang minum air dingin atau soda, tapi teman saya selalu minum soda. Sebenarnya nggak masalah sih. Jadi mungkin lebih ke arah nutrisinya aja. Ini kayaknya negara recording enggak ya? Enggak. Atau sinyal. Sinyal. Ini pakai apa emang? Wifi emang? Yes. Waduh. Perempuan. Jadi ketika seorang ibu mengandung janin, apabila janinnya itu perempuan, cadangan sel telur sudah ada dari janin ketika masih dalam kandungan. Lalu setelah dilahirkan prosesnya berhenti, ketika remaja baru mulai ada proses pematangan. Lalu terjadilah menstruasi. Cuman kalau laki-laki enggak kayak gitu. Kalau laki-laki prosesnya mulainya setelah terjadi kematangan seksual di usia remaja. Dan itu sampai sudah kakek-kakek pun spermanya masih bisa diproduksi. Biasanya cuma jumlahnya aja yang menurun. Sama kualitasnya mungkin menurun tergantung gaya hidupnya si kakek itu bagaimana. Begitu. Oke deh. Next mungkin ada pertanyaan lagi dokter dari private chat? Nggak ada? Nggak ada Sepi yang ini private chatnya. Beda dari banyak yang tadi yang ya? polos kayaknya. Iya. Mungkin yang lain dari kelas 10 busana ya? Iya, 10 BB nih. 10 busana nih mungkin. Boleh silakan kelas tanya. 10 BB busana butik. Kami persilahkan. Busana butik? BB mana BB? Mana BB? Silakan apapun. Apapun kan Ada ya? lagi yang barusan masuk. Oke, siap. Jadi gini, ada yang nanya, permisi dokter, saya ingin bertanya apakah wajar kalau menstruasinya suka telat atau bahkan dalam 1 bulan tidak menstruasi sama sekali. Jadi siklus haid yang normal adalah 21 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya katakanlah bulan April, hari pertama mensnya itu 28 April. Lalu bulan Mei tidak sama sekali. Dan bulan Juli, Juli sih. Habis Mei, Juni. Dan bulan Juni, menstruasinya di 1 Juni. Itu masih termasuk rentang normal. Kan masih termasuk di 35 hari kalau kayak gitu. Dari 28 April ke 1 Juni. Tapi kalau dari 28 April masih belum mens. 28 April mens, 28 Mei belum, sampai ke 28 Juni masih belum juga, itu ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Bisa dari pikiran, bisa dari kecapean. Orang-orang yang dengan wajib militer yang di Korea Utara itu jarang loh yang menstruasi.
Karena mereka aktivitasnya begitu heboh dan terkadang status gizinya juga kurang baik. Sehingga bagaimana mau siap-siap menstruasi orang buat badannya dia aja udah kepakai semua gitu. Kalau misalnya tidak ada faktor-faktor itu, ya ada kemungkinan ada masalah gangguan hormonal atau yang lainnya. Bisa diperiksakan langsung ketemu dokter kandungan. Ini ada lagi, ini mulai panas ini kayaknya. Wah. Mulai panas, harendang. Iya dok, mau tanya, mens yang normal berapa hari? Kalau 3 hari dan nggak sakit perut, apakah normal? Kalau kamu nggak sakit perut, harusnya kamu bersyukur. Karena ada orang yang guling-guling mau pingsan sampai nggak karu-karuan ketika menstruasi. Waktu menstruasi itu bervariasi setiap orang. Biasanya berkisar di 3-7 hari. Kalau misalnya udah 7 hari, tiap hari sakit lagi. Nah itu takutnya ada apa-apa. Diperiksakan juga kalau yang kayak gitu. Kalau cuma 3 hari terus nggak sakit, tapi itu gini, kita harus tahu juga sih flow-nya itu seberapa banyak. Kalau benar-benar 3 hari itu cuman istilahnya cuma ngeflag doang dari hari pertama sampai hari ketiga cuma ngeflag doang, itu juga ada baiknya diperiksakan. Kecuali kalau emang hari pertama banter, kenceng banyak, hari kedua mulai berkurang, hari ketiga cuma sedikit, hari keempat selesai, itu nggak masalah. Terus ini apa ini? Banyak. Dok, kok di TikTok cara buat anak pakai telur gitu-gitu? Iya, jadi gini, kita sebagai perempuan kita mempunyai sel yang namanya sel telur. Tapi bukan kayak telur ayam loh ya. Kalau telur ayam kan dia keluar saat telurnya ada cangkangnya. Telurnya kita itu keluarnya di dalam badan, sehingga ketika tidak terjadi proses pembuahan, akan ada yang namanya menstruasi. Namun ketika ada pembuahan, sel telur akan ketemu sel sperma dan dia akan menjadi zigot. Akan menjadi calonnya janin begitu. Ya memang pakai telur tapi bukan telur yang beneran telur kayak iya. Enggak kelihatan sel telurnya kita itu. Telur puyuh. Oke, ini ada lagi. Cari aja maaf ya teman-teman. Sekali sebulan, kadang 1 bulan nggak sama sekali. Kenapa ya? Itu biasanya ada hormon ya, agak ada gangguan. Kalau menstruasi selalu marah-marah, ya karena hormonnya. Memang ada ketidakseimbangan hormonal ketika kita menstruasi, sehingga emosi itu menjadi labil. Suatu itu menjadi menstruasinya udah selesai, terus kita mikir, kenapa ya kalau kita marah ya waktu itu. Kita sendiri bingung. Tapi karena ketika itu tidak stabilan hormon, maka emosi kita gampang tercetus. Jadi marah bisa mencari telur. Jadi walaupun baru 1 kali, tetap bisa hamil. Jangan coba-coba ya. Udah siap belum jadi bapak, jadi ibu? Kalau belum siap, jangan coba-coba macam-macam aneh-aneh. Oke. Terus ini ada lagi. Dokter, saya mau tanya, mengapa perut perempuan sakit saat menstruasi? Bagaimana caranya untuk tidak sakit? Ya, itu seperti yang tadi Bu Ida nanya ya. Jadi Bu Ida kan tadi sempat nanya ya, memang ketika menstruasi itu kan dinding rahim yang menebal akan meluruhkan penebalannya itu. Jadi bisa terkadang mengakibatkan rasa sakit. Cara mengatasinya bisa dengan beristirahat, bisa dengan berolahraga ringan, bisa dengan kompres hangat. Apabila menstruasinya nyerinya parah, bisa dengan obat. Apabila dengan obat masih tidak terbantu, berarti diperiksakan ke dokter.
Langsung ke dokternya aja, guys. Iya. Ya kalau yang terlalu detail pasti endingnya periksa ke dokter sih. Karena Ya. kan orang perorangan berbeda ya, tidak bisa disamaratakan. Nah ini, dokter mau tanya, kadang sakit banget perutnya kalau lagi mens. Nah solusinya gimana yang ampuh buat nanganin? Ya itu tadi, kalau banget pakai nggak karu-karuan, diperiksakan aja dulu ya. Dilihat dulu dalamnya ada apa, ada gangguan kah, atau hanya sakit biasa cuma kamunya yang nggak tahan sakit. Nah kan ada kemungkinan seperti itu. Sakitnya sebenarnya biasa. Tapi kan ada beberapa orang yang bisa menahan rasa sakit, ada beberapa orang yang nggak tahan. Begitu. Iya, berarti harus strong ya dokter ya. Harus kuat ya. Kudu strong ya. Bayang no nanti lahiran kayak apa kalau baru menstruasi aja udah kayak gitu. Nambah nemen lagi. Oke deh. Yang lain. Dok, mau tanya anak kembar bisa dibuat tak, Dok? Jadi gini, anak kembar itu terjadi karena dua hal. Bisa yang pertama itu gini, telurnya satu. Ya. Spermanya masuk pada saat yang bersamaan, ini telur nih, ini telur. Spermanya masuk pada saat yang bersamaan dua. Sehingga si sel telur ini membelah. Tahu kembar yang mukanya sama persis kan? Ya, identik ya itu ya dokter. Ya, kembar identik itu adalah kembar yang telurnya satu. Lalu dia membelah karena spermanya yang masuk dua. Lalu kemungkinan lain bisa juga kembar yang pada periode yang jarang, sel telur yang matang itu bisa dua. Sel telur yang matang itu bisa dua. Pada saat yang bersamaan, sel telur ada dua yang matang. Lalu ketika masa subur itu dibuahi, spermanya yang satu ke sini, yang satu ke sini. Sehingga ada kembar yang kelihatannya nggak kayak kembar, kayak adik kakak. Itu adalah kembar yang dari dua telur. Berbeda ya. Kalau kamu tanya bisa dibuat atau tidak, kalau secara natural itu by change. Jarang. Jarang. Tapi kalau secara tidak natural, kalau pernah dengar yang namanya bayi tabung, ketika seorang suami istri tidak mempunyai anak dan berusaha punya anak, lalu mereka menggunakan metode bayi tabung, tidak mungkin cuma satu bayi tabung yang dibuat, pasti beberapa. Karena biayanya besar, membuat satu itu beresiko, bisa jadi gagal berkembang. Dengan bayi tabung biasanya terjadi kembar yang kayak kakak adik, karena sel telurnya beberapa. Gitu. Berbeda. Terus ini sebentar. Ini. Oke. Scroll lagi sebentar ya. BP gimana ya namanya? Dok, cara mengetahui jika teman kita kecanduan pornografi. Oke, yang tahu adalah mereka sendiri ya. Kita nggak bisa benar-benar langsung ngejudge seseorang kecanduan atau tidak. Terkadang memang namanya cowok, bercandanya itu bercanda ke arah mesum. Tapi terkadang itu cuma bercanda. Ada juga yang di luar nggak kelihatan, tapi tiap hari di rumah ngebokep. Kan yang kayak gitu kita nggak bisa lihat. Begitu. Tapi kok nggak ini jauh masih. Lalu? Iya. Lalu apa selanjutnya? Apa? Lalu penjelasan tadi. Penjelasan Nggak lagi. kedengeran ya suaranya? Karel gimana Karel? Oh di sini. Iya gimana? Lalu jadi yang lalu. Untuk penjelasan yang tadi dokter mungkin diteruskan dokter. Jadi gini, namanya pornografi itu kan terjadi apabila yang tadi saya sempat tulis di situ, seksualitas itu basic instinct sesuai dengan inputnya. Tergantung apa yang kalian masukkan ke dalam pikiran kalian, itu yang akan diolah. Apabila kalian memasukkan katakanlah cerita porno, film biru, lalu hanya
seputar itu saja ya pasti akan kepikirannya ke sana lagi, ke arah pornografi terus. Atau punya pacar, mulai dari gandengan, peluk-peluk, raba-raba, pasti akan berkembang terus. Caranya adalah dengan mencegah, inputnya diperbaiki. Kalau tadi inputnya film biru, ya sekarang inputnya mungkin aktivitas olahraga, aktivitas sosial, aktivitas yang lain. Jangan cuma ngebokep, istilahnya kayak gitu. Lalu ketika pacaran juga, ya tentukan batasnya. Jangan lewati batasnya. Jangan pacaran berdua-duaan katakanlah di kamarnya. Itu akan, karena suasana ya kadang-kadang itu. Suasananya enak, terusan akhirnya. Cari yang suasananya jadinya kurang nyaman untuk hal-hal semacam itu. Misalnya pacarannya di ruang tamu, kan gak enak tuh, bisa ada orang lewat, kelihatan papanya, kelihatan mamanya, mati. Begitu. Ada lagi Karel mungkin? Aku punya buku pelecehan seksual. Punya apa? Tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual, oke. Dan itu berisi makna-makna tentang ada orang penjahat yang mau pegang alat kelaminnya mereka tuh. Kalau ada jadi kayak gitu, kau balas langsung. Dan Tuhan menciptakan gigi yang paling tajam. Itu tentang Bos mungkin bisa bantu mengulangi. Nggak jelas. Jadi diulangi lagi karena pelecehan seksualnya. Karel punya buku pelecehan seksual. Itu juga tentang alat kelamin. Yang laki-laki betul penis, yang perempuan vagina. Itu juga penjahat yang memegang alat kelamin mereka. Dia juga jangan mau lapor polisi. Ya, benar. Itu aku bisa ingat. Ya. Ya, jadi kalau ada pelecehan seksual, terus ada penisnya dipegang sama orang lain, terus vaginanya pegang sama orang lain, itu dilaporin polisi aja atau bagaimana, Dok? Kalau misalnya ada pelecehan seksual. Iya, jadi gini ya, kalian harus ingat bahwa tidak satu orang pun yang boleh memegang area intim kalian. Penis, vagina, payudara, walaupun itu katakanlah om kalian sendiri, walaupun itu tante kalian sendiri, guru kalian sendiri, atau tetangga, itu tidak boleh. Apabila terjadi hal seperti itu, jangan ragu untuk lapor ke orang yang bisa dipercaya. Jadi lapornya tuh gini, kalau misalnya yang megang itu ommu, ya laporlah sama orang tuamu. Percuma kalau kamu lapornya sama temenmu. Kalau misalnya yang memegang, katakanlah gurumu, lapor sama orang tuamu. Lapor sama guru yang lain bisa, tapi kamu harus gurunya itu bukan teman satu komplotan. Nanti podo-podo lagi, percuma dong lapor. Ketika pelecehan seksual terjadi di tempat umum, kamu harus bisa juga berteriak meminta bantuan. Cuma yang harus diingat tuh begini. Kalau mau berteriak meminta bantuan, yakinkan dulu situasi di sekitar itu memang ada orang yang bisa membantu. Ketika tempat umum sih di jalan, tapi jalan kecil sepi, nggak ada orang lewat, kamu teriak itu malah makin si pelaku itu makin menjadi, karena dengan tujuan membekap kamu gitu. Kan nggak ada juga orang lain yang bisa nolongin kamu. Iya, benar. Begitu. Oke deh. Kalau misalnya jalan, ya carilah jalan yang emang umum, bukan jalan yang sepi, yang nggak ada orang lewat, yang nggak enak gitu. Jadi kan kalau kata orang, kejahatan itu ada karena ada kesempatannya. Kamu jangan buat ada kesempatan itu. Kalau misalnya di bis, lagi di bis berdiri, digrepe-grepe, dipegang-pegang. Nah,
Solusinya apa? Ya cari bisnya jangan yang terlalu padat, cari yang bisa duduk. Atau sekarang ada Gojek, ada Grab, begitu. Oke. Oke deh. Iya. Oke. Luar biasa Karel, thank you Karel. Karel terus Ya. nih yang lain. Yang lain mungkin dari Busana nih, belum dengar Bebe. suaranya nih. Ini ada Dokter, saya mau tanya. Oke, Iya, silakan ya. Michelle. Ya, dokter, saya mau tanya kalau menstruasi itu sebenarnya boleh berenang nggak? Idealnya jangan ya, karena kan kotor. Air kolam renang kamu yang entah bersih. Jadi gini, kalau misalnya kamu bilang menstruasi ketika berenang darah atau nggak bakal keluar, emang benar darahnya nggak keluar, tapi air yang kotor itu kan bisa masuk. Nanti bisa jadi malah terinfeksi. Jadi kalau memang lagi mens, cari waktu lain aja ya kalau mau berenang ya. Buda tadi masuk nggak? Di situ ada nggak? Buda. Iya. Ini jadi chat ada lagi. Dok, apa benar kalau kita lagi menstruasi terus minum obat menghilang nyeri bakal bikin rahimnya kering? Kalau obat yang benar harusnya enggak. Cuman nggak tahu kalau minum herbal yang nggak tahu campurannya apa aja. Dok, kenapa orang mens nggak boleh berhubungan? Ya ampun, jorok kali. Bayangin lo berhubungan seks, posisi lagi menstruasi, berdarah-darah kayak gitu, itu jorok loh. Tunggu selesai ya, tapi kalau memang kalian masih pelajar ya jangan berhubungan dulu ya. Tunggu menikah, oke? Dok, saya mau bertanya, kalau misalnya kita waktu minum haid terus minum jamu-jamu seperti Kiranti, boleh apa enggak? Oke, kalau jamu seperti Kiranti kan itu udah masuk BPOM ya, ada badan POM-nya. Itu enggak masalah. Cuman yang perlu diwaspadai adalah jamu-jamu yang enggak jelas. Jamu-jamu yang enggak jelas juntrungannya, enggak ada keamanannya, itu enggak, lebih baik jangan. Terus, dokter saya mau tanya, kalau sudah selesai melahirkan, terjadinya menstruasi lagi kapan? Itu tergantung. Apakah yang melahirkan itu menyusui secara eksklusif atau tidak? Kalau tidak menyusui sama sekali, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan udah mens lagi. Tapi kalau secara eksklusif, bisa sampai 1 tahun lebih. Lama ya? Lama ya. Iya, karena ada hambatan dari hormon yang namanya prolaktin. Itu hormon yang keluar ketika seorang ibu menyusui anaknya. Jadi ditunda dulu. Jadi tertunda. Jadi istilahnya badan itu ngasih sinyal. Orang ini tuh masih nyusuin anaknya. Jangan subur-subur dulu, jangan bikin bayi lagi, kayak gitu loh. Iya, dok. Oke deh. Ada lagi? Nah, ini ada yang Dokter, tanya. saya mau tanya. Iya? Oke. Michelle lagi. Keguguran itu terjadi karena apa? Apaan? Keguguran terjadi karena apa? Keguguran itu terjadi karena berbagai macam hal. Ada keguguran yang memang sengaja dicetuskan karena itu hamil di luar pernikahan. Ada keguguran yang karena emang janinnya tidak kuat. Jadi ketika keguguran yang dicetuskan, namanya abortus provocatus, itu ilegal ya di Indonesia. Kalau melakukan itu bisa dikenai hukum pidana, karena kamu mengaborsi anakmu sendiri. Kalau yang karena penyakit, itu ya namanya juga penyakit, ya mau gimana. Ada penyakit-penyakit tertentu seperti toksoplasma, herpes, sitomegalovirus yang membuat janin itu tidak tahan di dalam. Ada juga karena faktor lain yaitu penebalan rahim yang tadi terjadi sebelum terjadinya menstruasi itu kan penebalan rahim dulu tuh. Penebalan rahimnya terkadang tidak banyak, tipis saja, sehingga begitu telurnya dibuahi, dia nempelnya nggak kuat. Nempelnya nggak kuat, aktivitasnya banyak, ya bisa keguguran. Begitu. Ada lagi kah? Gitu Michelle, bagaimana? Iya. Michelle dari kelas berapa nih Michelle? 10 tata busana. Wah, sip. Mantap. Oke deh, udah lengkap. UPW udah nanya, perhotelan dan BB juga udah nanya. Sekarang sudah tepat pukul 12, dokter. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kalau memang
mau ini di lewat RKZ aja ya. Ya, benar. Karena panasnya ending-ending ini, baru banyak itu belakangan. Iya. Awal-awal malu semua kayaknya. Iya. Tadi masih mikir dokter, jadi baru kepikiran Iya. tulisnya terlambat. Atau Ya, begitu. Jadi untuk yang pertanyaan yang belum kejawab, langsung ke RKZ aja bertemu dengan Dokter Arfi ya. Ya, Gitu. boleh. Oke, saya mengucapkan terima kasih ya dokter atas waktunya hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik semua. Semoga bermanfaat ya. Amin. Bisa membuat adik-adik menjadi orang yang benar-benar baik. amin. Oke deh, terima kasih. Terima kasih dokter, selamat bertugas Ya. lagi. Setiap Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah percaya ke RKZ. Oke, siap. Ya. Terima kasih juga untuk wali Wali kelas. yang sudah menemani kita di hari ini. Sama-sama. Bu Deborah, Bu Lisa, Bu Ida, Miss Meita, Miss banyak Meita. lah. Rame ya. Rame banget. Oke deh, dan mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab ya, karena waktu kita terbatas. Oke deh, Sampai ketemu besok lagi. Kita akan ada MPLS, acara-acara yang selanjutnya masih banyak lagi. Terima kasih dokter. terima kasih banyak dokter. Kami duluan ya. Ya, silakan Terima juga. kasih dokter. Oke deh, Ya. oke semuanya. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Besok kita lanjut lagi dengan info dari wali kelas. Oke? Dadah-dadah dulu dong. Dadah. Dadah. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya. Stay safe. Dadah, terima Ya. kasih. Dadah. Ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi. Miss Meita. Sampai ketemu lagi. Ya. Dadah.